Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail inna dina indallahil islam walladhil qail wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wal qail la ikraha fid din walladzi qail ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wal qail laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang saya hormati Sahibul Hajah Dr. Waris Setiawan beserta keluarga. Yang saya hormati Bapak Martinus Herman Tantiano beserta stafnya Pak Sugiarto, dan juga saudara-saudara sekalian, para muslimin dan muslimah yang hari ini hadir. Hari ini kita akan menyaksikan sebuah peristiwa yang sangat berharga, yaitu peristiwa masuk Islamnya Bapak Martinus Herman Tantiano, yang tadi riwayatnya sudah dijelaskan sendiri oleh yang bersangkutan melalui satu proses yang tidak mudah dan perjuangan lahir batin yang juga tidak mudah. Dan saya yakin juga perjuangan ini tidak akan terhenti sampai di sini. Setelah Islam pun itu masih akan banyak perjuangan. Tapi insya Allah, Allah akan selalu memudahkan dari berbagai macam kesulitan yang kita hadapi. Hadirin dan hadirat sekalian, masuk Islam itu sebetulnya sangat mudah, tidak memerlukan prosedur yang berbelit-belit dan juga administrasi yang berbelit-belit. Tapi satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa tidak boleh ada paksaan kepada siapapun untuk masuk Islam. La ikraha fiddin, tadi yang saya bacakan itu ayatnya, la ikraha fiddin di Al-Baqarah ayat 256. Tidak boleh memaksa kepada siapapun untuk masuk Islam, baik secara halus maupun secara paksa. Ini itu firman Allah sendiri. Jadi di dalam Islam tidak boleh kita memaksa siapapun untuk masuk Islam, baik secara halus, misalnya dengan banyak memberi bantuan, makanan, dan lain-lain, agar supaya yang bersangkutan masuk Islam. Itu tidak dibolehkan. Jadi masuk Islam itu harus dari tadi pertimbangannya sendiri, keyakinannya sendiri, dan keputusannya sendiri. Tapi penjelasannya mungkin bisa dibantu oleh orang lain. Tapi ketika take decision, itu alone, ya, harus sendiri, bahwa dia sudah yakin. Karena itu walaupun tadi sudah dijelaskan panjang lebar, saya ingin mendapatkan jawaban yang jelas dan ringkas dari Bapak sendiri sebelum saya menuntun atau membimbing untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang pertama, Pak Herman, apakah Bapak masuk Islam itu ada yang memaksa? Tidak. Tidak ada, ya. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, mungkin tadi juga sudah disampaikan, tapi boleh jawabannya satu kalimat saja. Kira-kira motivasi terbesar dari Bapak masuk Islam itu karena apa? Untuk apa? Motivasinya ada 3 hal, karena hati, akal budi saya, dan akhirat, dan serta saya melihat
Islam itu adalah penyempurnaan dari agama lain. Allahu Akbar. Allah Akbar. Baiklah, kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah orang tua masih ada? Orang tua saya sudah almarhum. Ya. Tiada. Keluarga juga masih ya, istri, anak Istri ada. sama anak saya Ya, masih. Jadi kalau di dalam Islam, kalau misalnya orang tua masih ada, itu kan dalam surat Al-Luqman dijelaskan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi kalau kita sesudah Islam kemudian dipaksa untuk menyekutukan Allah dengan tanpa dasar yang jelas, maka walaupun itu orang tua yang menyuruh kita tidak boleh taat. Wala tuti'huma, kita tidak boleh mentaati kedua paksaan orang tua itu. Tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, harus dipergauli kedua orang tua kita itu dengan sebaik-baiknya. Itu relevansinya saya menanyakan apakah orang tuanya masih hidup. Kalau andai kata nanti misalnya dipaksa, ya harus disikapi juga dengan baik. Begitu juga mungkin kakak, saudara tadi diceritakan, atau istri, keluarga mungkin akan memaksa, ya kita harus tetap gagah pada pendiriannya, tapi sikapnya kepada mereka itu baik. Bantuan berupa materi, berupa apa, itu masih kita bisa berbagi dengan mereka. Jadi walaupun kita Islam, Bapak kepengen bantu keluarganya yang Kristen, yang lain itu membantu materi bisa, tapi masalah keyakinan Bapak harus teguh gitu ya. Nah, dan di samping itu konsekuensinya ini, kalau sesudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, memang ada beberapa beban atau kewajiban yang akan dilaksanakan, yaitu tentunya yang paling dekat adalah beribadah. Apakah Bapak Herman bersedia? Ya, insya Allah saya akan lakukan. Saya setahu saya rukun Islam. Ya, rukun Islam itu 5 ya, Ya. yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, kemudian zakat dan haji. Ya, tentu yang 2 ini sesuai dengan kemampuan ya, bila mampu. Baiklah, saya kira biografinya tadi sudah ya. Apakah sudah siap, Bapak? Insya Allah. Baik, kita bersalaman aja lah ya. Saya akan bimbing Bapak sederhana saja mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mari Pak. Bismillah. Birukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ar-Rahmani Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Nah, sekarang kalimat syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana hadirin sekalian? Sudah bisa diterima? Ya, karena ini hadirin sekalian yang bersaksi. Kita takbir. Baiklah, saya kira dengan diucapkannya 2 kalimat syahadat, ini akan menjadi password bagi Bapak. Ya, password itu membuka kunci amaliyah soleh nanti di kehidupan akhirat. Tadi yang Bapak khawatirkan, tanpa Bapak mengucapkan itu tidak akan bisa dibuka amal solehnya. Ya, saya kira itu sudah selesai upacaranya. Nanti kita sambung lagi pembicaraan di sesudahnya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini walaupun tadi saya mengatakan bahwa masuk Islam sebetulnya tidak perlu administrasi, gampang saja, tetapi dalam kehidupan bermasyarakat mungkin Pak Herman memerlukan bukti-bukti fisik, maka oleh Pak Warini disiapkan satu sertifikat ya,
dengan atas nama Rumah Quran Al-Manar. Ini yang santri-santrinya ini Pak. Kebetulan Rumah Quran punya kami yang ada di rumah saya di sebelah situ. Jadi saya kira mudah-mudahan menjadi barokah lah buat kita semua. Bapak udah tanda tangan ya? Udah semua udah. Sudah ya? Tinggal masuk. Jadi ada di tanda tangan di mana Pak? Enggak, yang Pak Herman. Pak Herman. Kok nggak ada? Udah kan. Di mana? Pak Herman. Namanya aja di situ. Namanya aja, Namanya. nggak tanda tangan. Namanya enggak. Oh. Oke, Bismillah. Langsung serahkan. Baik Pak Herman, dengan demikian ini bukti kesaksian kami ini atas keislaman Pak Herman. Kami serahkan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ya. Ambil gambarnya, Ambil gambarnya. gambar foto silakan.